Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Doa saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan dengan segala aktivitas Saudara, biarlah kiranya Tuhan yang menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita, dan kiranya berkat Allah menyertai seluruh langkah hidup kita. Kembali lagi dengan saya dalam perenungan firman Tuhan kali ini, yaitu terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, di mana Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat seorang olahragawan yang berjuang untuk mendapatkan mahkota. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentunya tidak hanya sampai kita menerima Yesus lahir baru dan penuh Roh Kudus, tetapi kita diajak juga untuk terus melatih diri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal melatih diri, kembali lagi bahwa dalam 2 Timotius pasal 2 ayat kelima, ya, kita diajak untuk belajar kepada seorang olahragawan dalam melatih diri sampai akhirnya dia bisa mendapatkan mahkota, sampai akhirnya dia menjadi seorang pemenang di dalam pertandingan tersebut. Nah, yang menjadi ciri khas dari seorang olahragawan adalah yang pertama, dia memiliki disiplin yang kuat, yang tinggi untuk terus berlatih, ya, untuk terus mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, dengan seluruh latihan-latihan, bahkan aturan-aturan yang diberikan kepada sang olahragawan ini ditaati, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah seorang olahragawan memiliki pola hidup yang sehat. Karena kalau tidak, saudara, maka seorang olahragawan tidak akan memiliki kekuatan penuh di dalam menghadapi pertandingan. Oleh sebab itu, ya, pola hidup yang sehat itu sangat dipentingkan, sangat penting bagi seorang olahragawan. Sehingga apa? Seorang olahragawan ini memiliki kekuatan, memiliki stamina yang luar biasa untuk menghadapi setiap pertandingan-pertandingan yang akan dia lakukan. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai anak Tuhan. Kita perlu melatih diri kita, saudara. Ya, kita tidak hanya sekedar diselamatkan, kita tidak hanya sekedar menerima anugerah itu, kita tidak hanya sekedar berdiam diri atau bahkan melakukan hal-hal yang biasa, tetapi kita perlu melatih diri kita. Karena dengan latihan-latihan demikian membuat hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan, membuat otot-otot rohani kita semakin teguh di dalam Dia, membuat sendi-sendi rohani kita semakin perkasa di dalam Tuhan. Ya, iman kita semakin kokoh, iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan ketika kita melatih diri. Nah, sudah dikatakan, ada ayat yang lain berkata bahwa latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah mengandung janji. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, tentunya bagi kita sebagai anak Tuhan, bagi kita sebagai gereja Tuhan, sangat penting melatih diri di dalam setiap ibadah, saudara. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu perlu dilatih, ya, dengan sungguh-sungguh. Karena kalau orang tidak terbiasa beribadah, orang tidak terlatih di dalam ibadah-ibadah yang ada, mereka akan merasa bosan, mereka akan merasa jenuh, mereka akan merasa ini biasa-biasa saja. Tapi pada akhirnya mereka meninggalkan ibadah-ibadah. Maka perlu untuk kita terus melatih diri kita di dalam ibadah-ibadah yang ada, supaya apa, saudara? Pada waktu kita ibadah, ya, kita betul-betul menikmati khasiat, dampak, ya, manfaat daripada ibadah itu. Karena di dalam ibadah itu ada janji Tuhan yang luar biasa, tidak hanya untuk hidup hari ini, tetapi untuk hidup yang akan datang. Oleh sebab itu, bagi kita sebagai anak Tuhan perlu untuk melatih diri untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa menyembah Allah dengan sungguh-sungguh, kita bisa berdoa kepada Allah, kita bisa bersekutu dengan Dia, Bapa Sang Penolong hidup kita. Kita mulai belajar melatih diri
kita untuk merenungkan firman Allah, melatih diri kita untuk membaca firman Allah. Supaya apa? Supaya hayat ilahi itu mengalir memenuhi hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi persoalan. Kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam menghadapi persoalan hidup, dan kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Bahkan Alkitab katakan lebih daripada pemenang. Puji Tuhan, saya berharap bahwa lewat perenungan firman Tuhan saat ini kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara, sahabat saya, dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara menyaksikan video ini. Biarlah kiranya berkat Allah memenuhi setiap kita. Puji Tuhan, Shalom.